Keluarga intelektual sekalian guys, ada informasi mengerikan seputar Iran. Apa itu? Jadi guys, ternyata baru-baru ini ada 3 pilot Iran yang dinyatakan hilang. Yang mengatakan ini Iran sendiri. Kenapa bisa hilang? Apa alasannya? Pada saat apa? TKP-nya di mana? Kemudian kenapa pilot Iran ini banyak yang meninggal ya? Jadi sebenarnya serangan udara Iran itu sebenarnya sudah mandul gitu ya. Ya mungkin sekali-sekali mereka menembangkan yang namanya jet tempur Iran, tapi lebih banyak gagalnya gitu. Kenapa angkatan udara Amerika ini begitu lemah? Apa alasannya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa dikangkangi oleh Amerika? Bahkan Amerika bisa bermain-main di langit Iran gitu ya, tanpa ada hambatan. Gak percaya? Buktinya B2 Spirit. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah, mereka nggak terima gitu, karena seiman gitu ya. Jadi, di video ini saya akan bongkar kenapa pilot Iran meninggoy gitu, nggak kelihatan gitu. Apakah karena sudah mutiar atau sudah koit gitu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa pertahanan udara Iran itu bisa dikangkangi oleh Amerika gitu ya. Kemudian bisa diakali oleh pasukan Israel juga gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena jadul gitu ya. Teknologi Iran itu kan teknologi jadul. Mereka dapat teknologi dari mana sih? Dari Rusia. Itu pun teknologi itu diperoleh dari Rusia itu teknologi yang udah usang gitu ya. Rusia nggak bakal memberikan teknologi terbaru mereka, nggak bakal. Dalam dunia militer itu kita tahu bersama bahwa ketika misalnya nih Amerika punya senjata rahasia, ya contoh misalnya B2 Spirit, apakah B2 Spirit ini akan dijual ke negara lain? Enggak. Amerika sampai sekarang tidak menjual B2 Spirit. Kenapa? Karena itu dianggap aset yang paling berharga. Bagaimana dengan Rusia? Apakah Rusia memberikan senjata rahasia terhadap Iran? Enggak. Walaupun mereka besting, enggak guys. Jadi gimana caranya supaya angkatan udara kita itu canggih gitu ya, luar biasa? Ya dengan otak. Kalau misalnya mengatakan, oh orang Iran kan cerdas, ya nggak semuanya orang Iran cerdas. Yang cerdas-cerdas itu justru pergi ke luar negeri. Karena apa? Karena pemerintah Iran bobrok gitu ya. Sama seperti di Konoha, kabur aja dulu gitu ya, pergi ke luar negeri. Jadi orang-orang yang tinggal di Iran sekarang ini orang-orang yang mabuk agama gitu ya, orang yang menyembah ayat oleh Ali Khamenei, menyembah Ali gitu ya. Mereka lebih menyembah Ali daripada Tuhan gitu ya. Tuhan mereka itu ya Ali ya. تعرف أسماء الله الحسنى؟ محمد يا أسماء الله الحسنى علي علي حسين أسماء الله. Nanti akan saya bahas di next video ya. Jadi pada faktanya kekuatan pertahanan udara Iran itu sangat lemah sekali. Walaupun mereka punya jet tempur, itu pun jet tempurnya dari mana? Dari Rusia, dari China. China dan Rusia tidak akan memberikan senjata rahasia atau jet tempur terbaru mereka, enggak. Paling yang usang-usang gitu ya. Kalau di Konoha itu ya mirip seperti angkot yang sudah nggak kepake lagi gitu ya. Kalau mobil-mobil keren, mobil pribadi gitu ya, produksi-produksi pribadi nggak akan dikasih. Ya, jadi jet tempur Iran itu setara dengan angkot ya, odong-odong gitu. Angkot yang sudah rusak gitu ya, sudah rewot gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya pasti dikangkangi lah sama Amerika. Ketika Iran menggunakan jet tempur yang udah usang, yang sudah jadul, ya nggak bakalan bisa gitu. Itu sama aja seperti menyerahkan nyawa sendiri ya kan. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa pertahanan udara Iran itu mandul gitu ya, hancur gitu ya, kacau. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena faktor daripada ideologi ya. Jadi Iran itu ideologinya sudah berubah. Dulu zaman Zoroaster mereka nggak pernah tuh berpikir bahwa ya yang penting mah kita berdoa, apapun itu serahkanlah sama Tuhan gitu. Ya boleh-boleh aja berserah sama Tuhan, tapi mereka kebanyakan doa. Kalau saya perhatikan Iran itu kebanyakan doa. Nggak usah terlalu mikirin dunia, ya pikirkanlah akhirat. Ya mereka melakukan ritual-ritual gitu ya. Ya maksudnya
bukan berarti saya melarang melakukan ritual, tapi kebanyakan gitu. Kalau saya perhatikan Iran ini kebanyakan. Salah satu negara paling rajin beribadah itu Iran. Kebanyakan ritual, waktunya habis gitu ya. Melakukan ritual-ritual ibadah gitu. Ya bentar ya, gue ibadah dulu ya, sampai berapa kali sehari tuh ya. Sehingga mereka nggak konsen gitu ya. Itu bikin buyar gitu, nggak fokus gitu ya. Harus fokus gitu ya, mengerjakan suatu hal itu fokus. Fokus ya, jangan melakukan hal-hal yang lain dulu gitu. Orang-orang Amerika itu fokus. Ibadah mereka ya itu pekerjaan mereka. Makanya bisa mereka menemukan teknologi. Ya, kalau menciptakan suatu hal misalnya berdua spirit gitu. Mereka fokus gitu ya. Nggak sebentar-sebentar, gua mau ini dulu sebenarnya ibadah dulu ya. Nggak ada. Itu buyar konsentrasi. Orang Amerika nggak peduli seperti mau lu beragama kayak mau nggak kayak ya yang penting kerja gitu, fokus ya. Jangan ada gangguan gitu. Ada gangguan sedikit saja langsung bunyar gitu, gagal gitu. Ya, jadi makanya Iran nggak mungkin bisa gitu mengalahkan Amerika. Dari segi itu juga udah berbeda dari ibadah gitu. Kebanyakan ritual-ritual gitu ya. Ya, waktunya habis melakukan ritual-ritual gitu ya. Mereka berpikir dengan melakukan ritual-ritual itu mereka menang di udara gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya seperti sekarang ini. Pilotnya koit gitu ya, motiar. Satu sudah ditemukan meninggal. Dua lagi belum kelihatan. Tapi ya saya yakin dua lagi juga sudah meninggoy gitu. Kenapa? Karena teknologi jet tempur Iran itu jadul gitu ya. Ya itu resiko guys ya. Resiko kalau kita itu terlalu banyak melakukan ritual-ritual. Ya boleh-boleh aja nggak jadi masalah. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu ya, akibatnya seperti ini. Susah gitu ya. Menemukan teknologi susah ya. Sedikit-sedikit gangguan gitu ya. Itu juga mempengaruhi guys. Kemudian mereka itu kalau saya perhatikan orang-orang Iran itu ada banyak dipengaruhi oleh agama gitu sehingga mereka itu kalau saya perhatikan berpikir bahwa kalau belajar ke barat, belajar ke Amerika itu dianggap kafir gitu ya. Sementara kan teknologi zaman sekarang ini ya mau nggak mau suka nggak suka kalau kita cari ilmuwan itu ya pusatnya di Eropa ya suka nggak suka seperti itu di Eropa bukan di Asia bukan di Afrika gitu tapi di Eropa lah pusat daripada ilmuwan artinya gini kalau kita jadi ilmuwan itu ya mau nggak mau ya harus bergabung dengan orang-orang Eropa gitu sementara kan orang Iran kan nggak mau ya mereka mau menciptakan bidua spirit misalnya nggak mau najis kalian kan makan daging babi ngapain gitu ya nggak cocok gitu ya nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu karena apa karena yang nggak nyaman aja gitu ya kalau mereka pergi ke Eropa itu mereka melihat ada wanita yang seksi matanya langsung nggak konsen gitu padahal orang Eropa biasa aja jadi banyak masalah sebenarnya orang Iran ini sebenarnya banyak masalah ya nggak semuanya tapi disclaimer tapi rata-rata seperti itu ya mereka itu sebenarnya IQ-nya tinggi tapi IQ tinggi juga nggak mempengaruhi ini guys nggak terlalu berpengaruh gitu ya maksudnya kalau kita perhatikan Amerika kan IQ-nya nggak terlalu tinggi ya kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Jepang misalnya yang paling tinggi itu salah satunya Jepang, China tapi Jepang tidak bisa menemukan atau menciptakan bidua spirit kan Jepang tidak bisa menciptakan bom atom kan jadi IQ juga nggak terlalu berpengaruh ya berpengaruh tapi bukan itu salah satunya ya faktornya faktor salah satunya itu ya karena faktor daripada fokus juga gitu ya orang-orang Amerika kalau kerja itu kan fokus bahkan mereka nggak mencampur adukan ya kegiatan mereka dengan ibadah ya maksudnya mereka berpikir ya dengan menciptakan bidua spirit itu adalah ibadah kepada Tuhan ya agak lucu memang tapi ya seperti itu dipengaruhi oleh agama juga gitu, ideologi agama. Jadi penafsiran agama atau ideologi agama yang salah itu bisa menghancurkan suatu negara. Sangat mempengaruhi. Iran juga dipengaruhi kok. Ya. Kemudian sistem pemerintahannya yang korup ya. Anggarannya dikorupsi, anggaran pertahanan udaranya dikorupsi ya. Jadi kalau misalnya ini mereka melakukan riset misalnya. Ya, riset and development misalnya. Ya, biaya risetnya itu
disunat gitu. Sehingga risetnya nggak maksimum. Dari mana saya tahu? Dari indeks corruption. Indeks corruption mengatakan bahwa Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Itu artinya ya anggaran untuk riset juga dihancurkan gitu. Dikorup, disunat gitu ya. Sama seperti di Konoha. Di Konoha ada anggaran riset, udah anggaran risetnya sedikit, dikorupsi. Makanya kita nggak maju-maju. Ya. Sedikit-sedikit korup gitu ya. Bangsa kita itu bangsa paling korup ya, salah satu paling korup sedunia. Iran juga seperti itu. Ya, rata-rata negara religius seperti itu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Bukan berarti saya larang untuk beribadah atau beragama, enggak. Tapi pada faktanya seperti itu. Negara-negara religius itu rata-rata korup. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena mereka menganggap bahwa orang yang rajin ibadah itu adalah orang yang baik gitu. Padahal belum tentu kan. Rajin ibadah itu belum tentu baik ya. Karena pada faktanya, ya ini menurut data guys ya. Pada faktanya justru kita perhatikan sekarang ini ya maling, pencuri, koruptor, orang yang suka bohong, rajin ibadah tuh, nggak pernah bolong-bolong tuh. Konoha salah satu negara paling rajin beribadah di dunia, tapi apakah kita masuk negara paling jujur? Enggak. Jadi agama itu hanya topeng sebenarnya guys. Sama seperti Iran ya, Iran juga seperti itu kok. Ya agama sama mereka hanya topeng aja sebenarnya. Mereka itu bangsa yang korup. Semenjak ya Iran itu berganti ideologi, berganti religion, mereka jadi korup. Saya nggak tahu apakah ini berpengaruh atau tidak. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya, tapi rata-rata seperti itu. Itu menurut data dari indeks corruption. Jadi ada banyak hal ya kenapa pertahanan udara Iran itu hancur-hancuran seperti sekarang ini. Ada banyak faktor sebenarnya, tapi faktor yang paling mempengaruhi itu adalah karena faktor daripada Iran itu sudah keblinger sekarang ya. Ideologinya sudah beda gitu. Beda dengan yang dulu gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kemudian selain itu, ya, kalau saya perhatikan pendukung Iran itu tetap ngeyel gitu ya. Oh sebenarnya pilot Iran itu nggak meninggal. Sebenarnya bukan meninggal tapi hilang gitu ya. Kemudian kalau ada orang yang meninggal di pihak Iran itu nggak viral di Konoha, tapi kalau ada di pihak Amerika yang meninggoy, viral berbulan-bulan ya, headline terus gitu ya. Ada satu orang yang meninggoy, headline terus. Tapi di pihak Iran ada banyak orang yang meninggal tapi nggak viral tuh. Kemarin di video saya sebelumnya saya udah bahas tuh ya, ada 5 penasehat dan sekitar 20 pasukan irgasi meninggoy, tapi nggak viral di Konoha. Apakah ini karena aib gitu? Apakah karena menutupi gitu? Jadi kalau seiman kita selalu menutupi gitu ya. Ini namanya bias seiman. Ya kita berpihak pada yang seiman ya. Apapun yang terjadi ketika seiman ini berbohong, kita akan mengatakan, itu benar. Ya, jadi itu menghancurkan bangsa kita. Bias seiman ya. Yang penting seiman. Emang kalau seiman udah otomatis membantu kita? Enggak juga kan? Emang kalau agama udah otomatis nggak berbohong sama kita? Enggak juga kan? Bisa aja yang beda agama lebih baik dengan kita kan. Jadi dalam beragama kita itu kalau saya perhatikan tuh ini ya sangat-sangat ya turun ya. Peringkatnya turun gitu ya. Dulu kita beragama itu sangat dewasa banget. Tapi sekarang sudah mulai kayak bocil gitu ya. Agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, padahal cuman klaim sepihak doang. Ya. Itu cuman keyakinan aja gitu ya. Keyakinan itu kan belum tentu benar juga kan. Ya bisa salah juga kan. Ya kan. Kemungkinan benarnya itu 0,sekian% ya. Kita juga tidak bisa mendefinisikan agama kita yang paling benar. Gimana kita mendefinisikan agama kita yang paling benar? Sementara definisi agama itu belum tentu benar gitu. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara langsung gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di sini. Anda yang mau menyimpulkan. Oke. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menikmati. Saya warga intelektual, salam rasional.